Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Budi Hernawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi manusia mengenai sistem kardiovaskuler. Apa itu sistem kardiovaskuler? Yaitu sistem kardio itu jantung, vaskuler itu adalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah sama jantung itu merupakan satu rangkaian. Jantung merupakan pompanya, vaskulernya atau pembuluh darahnya adalah jalannya. Jadi apa yang dibawa? Yang dibawa adalah darah. Darah itu nanti mengangkut apa? Mengangkut oksigen, nutrisi dan sebagainya. Nah, jadi merupakan satu rangkaian antara kardio dan vaskuler itu. Pertama-tama kita lihat dulu tentang anatomi jantung. Kita lihat jantung itu letaknya di mana? Letaknya di dalam kosta atau di dalam tulang kosta ini. Dibentuk seperti ini karena memang kemarin waktu belajar tentang sistem skeleton, tulang rusuk atau tulang kosta ini ada sternumnya, ada sternum, ada kostanya yang akan membentuk seperti sangkar. Nah, di dalamnya rongga dada ini nanti ada yang namanya jantung. Nah, jantung itu nanti akan dilingkupi atau ditutupi oleh dua paru-paru, kanan sama kiri. Jantung ada di tengah-tengahnya. Jadi letaknya jantung itu sangat tersembunyi dan aman dari semua benturan. Kalau dilihat ini jantung itu lebih agak ke kiri dari posisi sternum. Ini posisi sternum ada di tengah-tengah ini. Jantung kita lihat bentuknya seperti ini, oval menuju ke bagian bawah, kiri bawah. Itu merupakan bentuk jantung seperti ini. Nah, di dalam bentuk jantung yang kiri bawah ini nanti di ujungnya ini akan disebut sebagai apex dari core. Jadi kalau bahasa anatominya adalah core atau kardio. Core itu nanti sama namanya adalah jantung. Nah, di dalamnya ini nanti ada beberapa ruangan, yaitu ruang ventricle kiri, ventricle kanan, terus ada atrium kiri, ada atrium kanan. Nah, atrium itu nanti merupakan kalau bahasa adalah kalau nggak salah bilik. Waktu darah masuk pertama kali ke jantung, dia akan menuju ke atrium dulu. Setelah dari atrium dia menuju ke ventricle, dan dari ventricle dia akan dibawa keluar dari jantung. Nah, jantung ini nanti ada lapisan pelindungnya sendiri, yaitu namanya perikardium atau pembungkus dari jantung. Yang warna merah ini adalah pembuluh darah arteri paling besar. Kenapa kok besar sendiri? Nah, ini memang pertama keluar dari jantung, dia harus besar karena dia akan membawa darah yang banyak dan tekanannya harus besar, karena kalau tekanannya kecil tidak akan bisa sampai ke ujung jari. Sehingga sama Allah dibikin aorta yang besar ini agar mampu menampung tekanan dari jantung yang besar dan membawa darah yang banyak. Nah, karena arterinya besar ini nanti akan kita sebut sebagai aorta. Nah, aorta ini merupakan cabang pertama yang keluar dari jantung. Kalau ini apa? Ini adalah vena cava. Vena cava itu adalah vena yang berasal dari seluruh tubuh. Jadi nanti ada vena cava superior, ada namanya vena cava inferior.
Nah, kalau superior itu berarti berasal dari anggota bagian atas. Kalau inferior itu merupakan vena yang berasal dari tubuh bagian bawah. Terus yang biru yang satu ini apa? Ini adalah vena pulmonaris. Kenapa kok disebut vena pulmonaris? Itu karena nanti dia berasal dari pulmo. Jadi dari pulmo itu dari paru-paru masuk ke jantung. Ini jantung. Kalau batasnya adalah ini, jantung itu sebenarnya ukurannya itu kira-kira sekepal tangan orang dewasa, jadi cuma gede segini loh. Tapi fungsinya sangat vital untuk tubuh kita. Kalau diukur dalam berat, kira-kira 300 sampai 400 gram saja beratnya. Kemudian letaknya di mana? Letaknya adalah di rongga toraks. Di mana? Di median kiri, agak bagian kiri. Median kan bagian tengah dan agak ke kiri sedikit. Sehingga kalau seumpama kalian diminta untuk resusitasi jantung paru, itu letaknya memang di jantung itu di bagian kiri sedikit dari sternum. Batasnya apa? Di bagian depan jantung, anterior jantung itu nanti ada sternumnya tadi. Sternum itu adalah yang tulang yang ada di tengah-tengah dada ini. Terus antara kosta 3 sampai 5. Ada yang bilang dari 2, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 5 di bagian depan. Terus di bagian bawah itu adalah diafragma. Diafragma ini adalah pembatas antara rongga toraks sama rongga abdomen. Di bagian belakang akan dibatasi oleh tulang belakang atau vertebrae. Terus nanti ada aortanya tadi, ada arteri pulmonalis, ada vena cava superior di bagian atas. Ini untuk batas atasnya. Ini ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Jadi memang jantung itu di tengah-tengahnya paru-paru. Ini gambarannya kalau jantung itu dibuka. Tadi saya sudah sampaikan ada yang namanya atriumnya, ada namanya ventrikelnya. Nah, atrium itu nanti kayak ruang tamu pertamanya atau terasnya, masuk pertama dari darah. Jadi kalau bahasa Indonesianya, kalau atrium itu adalah serambi kanan sama serambi kiri. Nah, kalau serambi kanan, right atrium atau atrium dextra ini, dia akan berlanjut ke ventricle dextra. Nah, antara atrium dextra sama ventricle dextra ini dia akan dibatasi. Namanya juga ruangan, pasti ada pintunya, pintu pembatas. Nah, pintu pembatasnya ini kalau di bagian kanan namanya trikuspid. Kenapa disebut trikuspid? Karena ada 3 katup yang akan membatasi antara atrium kanan sama atrium kiri. Kalau di atrium kanan sama ventrikel kanan, Kalau atrium kiri dan ventrikel kiri, dia juga ada pembatasnya katupnya. Nah, katupnya ini cuma 2 mitral. Jadi kalau yang di kanan tadi 3 katup, kalau yang di kiri pembatasnya adalah cuma 2 katup. Sama-sama bentuknya seperti ini, ada pembatasnya. Nah, nanti kalau seumpama setelah dari ventrikel, nanti yang ventrikel kanan dia akan lanjut keluar jantung. Begitupun juga ventrikel kiri, dia juga akan keluar dari jantung. Bedanya apa? Kalau ventrikel kanan dia akan keluar jantung, darahnya akan keluar jantung, dia akan menuju ke arteri pulmonaris. Namanya juga arteri pulmonaris, dia akan menuju ke pulmo. Jadi darah yang dari atrium kanan dia akan menuju ke pulmo. Untuk apa? Untuk
diganti antara isinya karbon dioksida diganti menjadi oksigen. Nah, antaranya ini ada namanya katupnya juga. Jadi supaya tidak bocor, ada katupnya. Ini namanya katup pulmonaris. Jadi kalau ditanya katup pulmonaris itu apa? Itu adalah pembatas atau pintu antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonaris. Kalau di bagian kiri, ventrikel kiri, dia akan menuju keluar, tapi ini menuju ke seluruh tubuh, sehingga dia melewati aorta. Nah, perbatasan antara ventrikel kiri dengan aorta ini adalah dibatasi dengan katup aorta. Kalau tadi katup pulmonalis, ini katup aorta. Jadi namanya sama dengan pembuluh darahnya, katup aorta dan katup pulmonalis. Kita lihat di sini otot yang di ventrikel kiri itu lebih besar daripada otot-otot di ventrikel kanan. Itu kenapa? Karena ventrikel kiri tugasnya dia memompa jantung melewati aorta untuk menuju ke seluruh tubuh. Jadi kalau ototnya besar itu otomatis berkaitan dengan hasil tenaga yang juga besar, sehingga butuh otot yang tebal. Ini gambaran yang lain, ini ototnya juga tetap besar. Nah, ini nanti aorta yang keluar itu nanti juga ada cabang-cabangnya. Jadi tidak semuanya langsung ke bawah, tapi juga nanti ada yang cabang menuju ke atas arterinya. Ini adalah arteri pulmonalis. Ini adalah pembuluh balik atau tadi vena cava tadi. Vena cavanya ini ada vena cava dari bawah, vena cava inferior sama vena cava superior. Dia akan bersatu, berkumpul menuju ke atrium kanan, masuk ke atrium kanan. Jadi kalau yang dari vena cava itu otomatis darahnya mengandung banyak karbon dioksida. Ini gambaran lainnya jantung. Nanti jantung itu ada korda-kordanya, tendinea ini ada kayak semacam talinya. Gunanya apa? Supaya darah kalau sudah masuk dari atrium menuju ke serambi, diharapkan tidak bisa keluar lagi menuju ke atrium lagi. Jadi dijaga katupnya oleh korda tendinea ini. Nah, korda tendinea ini menjaga supaya katupnya tidak balik ke atas ke atrium. Kalau balik ke atas ke atrium itu nanti darahnya akan balik ke atrium, nggak boleh. Makanya ini harusnya cuma one way. Jadi dari atrium menuju ke ventricle sama, kanan sama kiri sama, atrium kanan ke ventricle kanan, atrium kiri menuju ke ventricle kiri. Jadi darahnya harusnya bisa masuk ke situ. Nah, terus kalau seumpama ada kelainan, kelainan itu menyebabkan gangguan ini, malah darahnya ventrikel ini malah balik lagi ke atrium. Nah, itu nanti ada yang namanya kelainan. Jadi katupnya bocor karena gangguan dari korda tendinea ini yang menjaga supaya tidak boleh bocor. Nah, kalau seumpama ini kapan terbuka? Nah, ini kalau katup mitral tadi adalah perbatasan pintu antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Kalau trikuspid itu adalah antara yang kanan, atrium kanan sama atrium kiri. Nah, ini kapan terbukanya? Terbuka kalau apa? Terbuka kalau ada darah yang lewat. Jadi darah antara masuk ke atrium ke ventrikel harus membutuhkan terbukanya katup ini. Nah, ini keadaan saat membuka. Ini kalau sudah terbuka darah bisa lewat. Ini gambar yang lain, ini saat tertutup.
Ini katupnya tadi saya bilang ini ada 3, 1, 2, 3, berarti ini adalah yang bagian kanan. 1, 2 berarti ini bagian kiri. Nah, ini saat kondisi tertutup. Nah, kapan terbuka? Kalau terbuka itu saat ada kontraksi, saat atrium berkontraksi, dia otomatis akan membuka. Nah, kalau atrium relaksasi, nah, otomatis ini harusnya menutup. Nah, kalau sudah menutup, gantian. Jadi antara dua katup ini, katup perbatasan antara atrium sama ventricle dan katup antara ventricle dengan pembuluh darah, ini gantian. Kalau ini terbuka, otomatis di bagian katup aorta sama katup pulmonalis ini harus menutup. Itu kenapa? Karena saat ini terbuka, darah dari atrium masuk ke ventricle, darah dari atrium kanan masuk ke ventricle kanan. Ini kalau seumpama di bagian pembuluh darahnya ini terbuka, darah akan ngalir terus, nggak boleh. Jadi harus ditampung dulu ke ventricle dulu. Jadi pintu yang satunya harus tertutup. Nah, kalau sudah terisi darah, terus katupnya yang mitralis sama tricuspidnya ini tertutup. Nah, nanti gantian ventrikelnya akan kontraksi. Kalau ventrikel kontraksi, otomatis akan membawa darah keluar dari jantung. Yang satu ke aorta, lewat aorta. Berarti kalau aorta itu adalah ventrikel yang kiri menuju ke seluruh tubuh. Nah, kalau yang pulmonaris, ya otomatis dia dari ventrikel kanan. Ya, dia akan menuju ke pulmo ventrikel. Jadi gantian. Kalau ini tertutup, ini yang terbuka. Jadi jangan bingung. Ini katup-katupnya tadi. Katup tricuspid perbatasan antara atrium kanan sama ventrikel kanan. Katup pulmonal antara ventrikel kanan dengan pulmo, arteri pulmonalisnya. Terus katup mitralis yaitu antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, mitralis. Terus katup aorta yaitu antara ventrikel kiri dengan aorta. Itu adalah katup-katup jantung. Jadi jantung itu ada 4 katupnya berbatasan, jadi kayak ada 4 pintu utamanya. Nah, kalau ini katup-katupnya ini harus tertutup dengan sempurna. Kalau nggak sempurna, bocor sedikit lah, itu namanya terjadi gangguan katup. Nanti suaranya, jantungnya akan berubah. Nah, terus ini setelah kita bahas tentang jantung, kita bahas tentang vaskulernya. Jadi vaskuler itu nanti terdiri dari arteri dan juga vena. Kalau digambar untuk memudahkan, arteri itu nanti digambarkan warnanya merah. Kenapa kok merah? Karena arteri itu mengandung banyak darah. Jadi mengandung banyak oksigen di dalam darahnya. Yang vena juga mengandung banyak darah, tapi isinya banyak mengandung karbon dioksida. Kalau tubuh itu yang dibutuhkan adalah oksigen. Karbon dioksida itu nanti hasil selesai metabolisme dari tubuh. Jadi kalau digambarkan di sini arteri itu merah. Nah, kalau arteri yang paling besar setelah namanya tadi, ini adalah arteri aorta. Lah, aorta ini nanti memang sama-sama endotelnya cuma selapis, semua selapis endotel. Cuma nanti yang berbeda adalah bagian ini, layer-layernya ini, ototnya ini. Kalau di semakin besar dari otot-ototnya ini, nah di tunika eksternanya ini, tunika eksternanya ini nanti dia akan membantu. Jadi arteri itu perlu yang namanya
gerak peristaltiknya. Untuk apa? Untuk membantu jantung memompa supaya sampai ke seluruh tubuh. Jadi nanti semakin mendekati bagian perifer, bagian ujung-ujung dari jari, di jari-jari dari ekstremitas, itu nanti semakin mengecil lah. Ini sampai tidak ada tunikanya, nggak ada lapisannya, lapisan tunika interna, cuma ada lapisan tunika medianya, masih ada smooth muscle-nya, jadi otot polosnya masih ada. Arteriole, endotelium tetap, basementnya tetap. Ujung terakhir adalah kapiler. Nah, kapiler ini tidak ada tunika medianya, nggak ada smooth muscle-nya, jadi tidak bisa berkontraksi voluntar, nggak bisa berkontraksi secara tidak sadar. Jadi cuma endotelnya saja, karena nanti untuk pergerakan dari darahnya nanti tinggal keluar masuk melalui sistem untuk keluar masuk sendiri. Nah, untuk pertukarannya ini nanti setelah selesai di kapilernya ini, di vena pun juga ada kapilernya juga. Venule, arteriolenya, kapilernya dari vena, nah itu juga ada juga. Jadi imbibisi sendiri masuk, terus nanti gantian. Terus lah bedanya kalau yang di di vena itu nanti meskipun juga besar-besar seperti ini, tapi dia terdiri dari katup-katup kalau vena itu. Kenapa? Karena memang tidak ada penekanan, karena kalau vena itu kan otomatis baliknya kalau yang dari bawah itu kan melawan gravitasi, jadi harus dibantu katup supaya tidak terjadi penekanan yang terlalu besar. Kalau seumpama tidak ada katup-katupnya kan harus memompa terus kan, otomatis kaki atau di bagian kaki itu harusnya kalau memang tidak ada katupnya menjadi membesar sendiri bulging, karena memang berat sekali tekanannya, harus membesar lah. Karena itu sama Allah dibikin ada katup-katupnya supaya bisa bertahap naiknya, satu tahap. Jadi memang pelan-pelan supaya balik lagi ke jantung. Ini untuk alirannya tadi dari seluruh tubuh itu lewat venanya dulu. Jadi dari vena, darah-darah yang banyak mengandung karbon dioksida itu perlu diganti atau ditukar di bagian paru. Kenapa di bagian paru? Ya, karena cuma bagian paru itu yang bisa menukar antara oksigen, darahnya di karbon dioksidanya ditukar dengan oksigen. Nah, kalau mau ke paru-paru, darah itu harus lewat ke jantung dulu. Nah, di jantung itu nanti akan dikumpulkan dulu di vena cava. Vena cava ini dikumpulkan menuju ke atrium kanan. Dari atrium kanan dia lewat katupnya tadi, katup tricuspid, terus menuju ke ventrikel kanan. Nah, di ventrikel kanan ini kemudian dia akan dibawa masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, darah yang banyak mengandung karbon dioksida tadi menuju ke ke pulmo kanan, ke pulmo kiri, kemudian akan ditukar dengan oksigen. Setelah ditukar dengan oksigen bagaimana? Setelah ditukar dengan oksigen itu nanti untuk ke seluruh tubuh, darah tersebut harus melalui jantung lagi. Makanya nanti selesai dari paru-paru, darah tersebut yang banyak oksigennya dia akan menuju ke bagian atrium kiri. Nah, setelah bagian atrium kiri dia lewati bicuspid dialis atau mitralis menuju ke ventrikel kiri,
Dan dari ventrikel kiri dia akan dipompa masuk ke aorta dan ke seluruh tubuh. Nah ini khusus ini jadi kalau seumpama yang keluar dari jantung, pembuluh darah yang keluar dari jantung mesti namanya arteri. Kalau ini karena arterinya besar disebut aorta. Kalau keluar dari jantung yang kecil arteri pulmonalis. Kalau yang masuk jantung itu mesti vena. Jadi vena pulmonalis itu berasal dari pulmo menuju ke jantung di atrium kanan, di atrium kiri. Kalau vena cava itu menuju ke atrium kanan. Jadi jangan bingung. Ini gambaran yang lain, masuk ke atrium kanan, ke ventrikel kanan, keluar ke pulmo, masuk ke pulmo, dari pulmo menuju ke ini adalah vena pulmonalis ini di kanan dan kiri, dia menuju ke atrium kiri, dari atrium kiri menuju ke ventrikel kiri, masuk ke aorta, dari aorta dibawa ke seluruh tubuh dari ke atas ke bawah dan sebagainya. Ini aliran yang lain, Z. Jadi yang biru-biru ini adalah aliran darah yang banyak mengandung karbon dioksida menuju ke paru-paru. Setelah dari paru-paru, gambarannya ini jadi merah-merah karena banyak mengandung oksigen. Oksigen dari atrium kiri ke ventrikel kiri terus ke seluruh tubuh. Ini dari jantung ini tadi. Terus ada yang dibawa nomor 6 ini, ada yang dibawa ke atas. Ke atas ini kemana? Bisa ke kepala, ke leher, ke ekstremitas bagian atas. Terus ada yang ke ekstremitas bagian bawah nomor 8 ini, ke kaki dan sebagainya, ke perut. Nah, setelah itu nanti juga ada yang kembali lagi yang dari bawah. Ini yang vena cava tadi, vena cava inferior. Yang ini vena cava superior. Jadi vena cava itu vena yang besar, maksudnya cava itu. Terus menuju ke atrium kanan, ventrikel kanan, ke pulmo ke kiri ke kanan. Terus balik lagi ke atrium kanan, ke atrium kiri. Atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, terus diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Ini kalau di paru-paru, nah ini nanti akan ada pertukaran antara karbon dioksida ditukar menjadi ini karbon dioksida akan ditukar menjadi oksigen. Nah setelah itu oksigen dibawa kemana? Ke jaringan, ke otot-otot di semuanya ini. Nah oksigen ini kan berguna untuk metabolisme. Nah selesai hasil metabolisme, hasilnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida nggak bisa dipakai untuk tubuh, nggak berguna, makanya akan diekskresikan, akan dibuang. Dibawa kemana? Dibawa oleh darah menuju ke paru-paru ditukar. Nih, darah beredar ke seluruh tubuh dari otak hingga paru-paru berkat keberadaan jantung. Jadi jantung itu merupakan pompanya. Nah kalau pompanya rusak, nah harus bagaimana? Nah harus dilakukan perbaikan. Makanya sebelum rusak harus dijaga. Nih, nanti ada 2 sirkulasi tubuh. Nah, sirkulasi darahnya itu ada sirkulasi sistemik. Sistemik itu maksudnya apa? Sistemik itu adalah dari jantung ke seluruh tubuh balik lagi ke jantung, itu adalah sirkulasi sistemik. Nah kalau sirkulasi pulmonari apa? Yaitu sirkulasi dari jantung ke paru balik lagi ke jantung. Jadi jantung, paru, jantung. Kalau tadi jantung seluruh tubuh, jantung itu namanya yang sistemik, yang mayor. Yang ini yang minor. Ini nanti saat makanya kita butuh bernafas, karena kalau kita bernafas dia akan menghirup oksigen.
Nah, oksigen dari pernapasan itu nanti akan ditukar di paru-paru dengan karbon dioksida. Jadi nafas itu makanya ada menginspirasi, mengambil nafas, ada ekspirasi atau mengeluarkan nafas. Jadi nggak bisa kita nafas ngambil terus, nggak bisa. Jadi harus inspirasi dan ekspirasi. Ini pertukarannya. Nah, ini akan kita bahas di sistem respirasi. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi pertukarannya di mana? Pertukarannya di alveolus. Itu nanti ada perbedaan tekanan. Nah, tekanannya ini nanti dia akan menyebabkan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Sama dengan yang ini, kalau di bagian badan, di bagian sel-sel di jaringan itu juga ada pertukaran akibat perbedaan tekanan. Nih, tekanan paling tinggi ya, dia kalau dari arterinya ini dia menuju ke bagian bawah ini perlu tekanan yang tinggi karena memang besar, perlu tenaga yang besar karena untuk ke seluruh tubuh. Nah, kalau yang arteri yang di sini ini tekanannya rendah, cukup rendah karena cuma ini vena, karena cuma mengalir sini. Nah, terus kalau yang di sini ini dari tubuh ke seluruh balik ke jantung, ini perlu tekanan yang tekanan cuma rendah. Itu kenapa? Ya karena makanya perlu ada ya katup-katup itu tadi. Katup-katupnya ini yang menyebabkan tekanannya menjadi rendah. Nah, ini kan juga vena kan. Kalau vena kan memang tidak punya apa namanya? Otot yang cukup besar sehingga tekanannya menjadi rendah. Kalau yang di sini arteri pulmonalis itu juga tekanannya tinggi karena memang namanya juga arteri, membawa darah menuju ke pulmo. Ini sirkulasi darah sama ya tadi. Ini disingkat seperti rek atrium, rek ventricle, pulmonari, masuk ke pulmo kanan kiri, masuk ke atrium kiri, terus atrium ventricle kiri, masuk ke aorta, arteri, ke kapiler. Dari kapiler pertukaran antara kapilernya terus ke venanya, balik ke cava superior sama inferior sama. Nah, ini adalah konten dari oksigennya. Kalau ditanya persenannya, nah kalau tekanannya 95%, nah, berarti maksudnya terdiri dari 95% oksigennya. Nah, kalau ini memang tetap ada oksigennya, cuma lebih sedikit untuk tekanannya. PA pulmonary artery, ini AO itu aorta, jadi memang tekanannya itu berbeda-beda. Kalau 120/12 ini apa? Ini adalah 120 ini adalah tekanan darahnya. Jadi kalau seumpama kalian pernah mengukur tekanan darah 120/70, nah ini tekanan darah dari ini, yang dari tekanan aortanya ini, yang keluar dari aorta normalnya adalah segini. Jadi nanti ada tekanan sistolik, ada tekanan diastolik. Nah, sistolik itu apa? Sistolik itu adalah tekanan dari ventrikel keluar dari jantung. Diastolik itu apa? Diastolik itu adalah tekanan dari atrium menuju ke ventrikel, itu adalah tekanan. Jadi ada dua kontraksi, kontraksi dari ventrikel sama kontraksi dari atrium. Ya, tekanan darah itu ada dua, 120/70 dan sebagainya. Ini sama gambarannya. Ini cuma perjalanan darahnya, yang biru ini masuk ke sini, darahnya ngumpul di atrium kanan, terus nanti ada tekanan diastoliknya masuk menuju ke ventrikel kanan, terus nanti ada tekanan sistoliknya menuju ke
pulmo, dari pulmo nanti dibawa masuk lagi ke jantung. Nah, ini ada 4 venanya masuk ke dalam sini jantung, ngumpul lagi ke atrium kiri, terus dari atrium kiri ada tekanan diastoliknya masuk, terus ini masuk ke sini, terus ini selanjutnya ke aorta. Nah, ini bagaimana kok jantung itu bisa berkontraksi? Jadi nanti di dalam jantung itu nanti ada yang namanya pacemaker. Ini adalah SA node, sinoatrial, sama AV node, atrioventricular node. Nah, sinoatrial node ini nanti dia berfungsi untuk apa? Dia untuk berfungsi untuk memberikan rangsangan pada otot di atrium. Jadi nanti kan gerakannya jantung itu kan ototnya itu kan berasal dari kontraksi pertama di atrium dulu. Atrium kontraksi, selanjutnya nanti kayak sinyalnya ini nanti mengalir menuju ke AV-nya ini. Nah, setelah AV node-nya ini terjadi trigger, nah dia akan dibawa oleh bundle His, namanya His bundle. Nah, His bundle-nya ini nanti dia akan bercabang menjadi 2. Ini ada right bundle branch, jadi cabang kanan, sama left bundle branch atau cabang ke kiri. Nah, cabang ke kanan dia menuju ke mana? Menuju ke ventricle kanan. Kalau yang kiri menuju ke ventricle kiri. Nah, masing-masing ini semua nanti juga ada serabut Purkinje-nya, serabut kecil-kecilnya ini. Supaya apa? Supaya nanti bisa merasuk ke seluruh otot-otot di ventricle. Karena tadi apa? Karena ventricle itu butuh tekanan yang besar. Nah, kalau seumpama terjadi gangguan di sini, nah ini nanti akan terjadi gangguan konduksi dari jantung, sehingga jantung terjadi gangguan berkontraksinya. Nah ini kan dari SA node akan terpacu. Jadi kayak ada sinyalnya, sinyal listriknya datang dari pertama dari sini, terus dia akan mengalir. Aliran listriknya mengalir menuju ke AV node. Nah, AV node ini dia akan mengaliri listrik-listriknya ini menuju ke semuanya ini sehingga bisa akan berkontraksi. Jadi pertamanya dia SA node, terus AV node-nya ini. Ini ritmenya bagaimana? Nah, ini kita lihat. Ini nanti AV node itu jadi semacam namanya pacemaker. Jadi pertama kali listriknya itu adalah SA node-nya ini. Nah ini nanti ada impuls listrik kira-kira 70 sampai 80 impuls atau denyutan per menitnya. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan kontraksi dari atrium. Nah, ini dari sini di AV node ini kanan ini nanti juga dia akan mempengaruhi ke atrium yang ada di kiri juga, sama. Nah, setelah itu impulsnya, nah gara-gara ada gerakan awalnya ini, nah dia akan mengalami mengalir AV node, jadi dia akan menuju ke sini, menuju ke AV node, sehingga alirannya ini nanti agak ada jeda sedikit sekitar 0,1 sehingga ventricle dapat dimasuki oleh darah. Jadi jedanya ini akan dia ada gerakan tadi, nah terus dia kontraksi. Nah dia menuju sampai ini, nanti sambil ini alirannya darahnya ini ada, ini nanti darahnya dia akan masuk ke ventricle. Nah setelah itu, setelah dari SA node, nah ini dipegang oleh AV node-nya ini. Nah AV node ini yang berperan penting. Kenapa kok peran penting? Karena
AV node-nya ini dia akan berpengaruh kemana? Pengaruh ke ventrikelnya. Jadi kalau AV node-nya bermasalah, otomatis ventrikelnya juga akan bermasalah. Nih, dia melalui septum. Septum itu adalah perbatasan antara ventrikel kanan dan kiri. Dia membawa impulsnya, terus dia menstimulasi serabut Purkinje-nya ini. Nah, sehingga apa? Sehingga menyebabkan kontraksi di kedua ventrikelnya. Dimulai dari mana? Mulai dari apexnya ini dan mengalir menuju ke atas. Jadi kenapa kok apex itu penting? Karena memang dia mulai starting point-nya untuk bergeraknya listriknya itu berasal dari apexnya ini. Jadi setelah sampai apex, dia akan menjalar ke atas sehingga kontraksinya itu awalnya masih tetap berasal dari apexnya ini. Apex dari cordis, apex cordis. Ini gambaran lainnya sistem konduksi jantung. Jadi kalau kalian dibilang sistem konduksi jantung itu apa? Itu adalah kelistrikan jantung. Loh, kok jantung butuh listrik untuk apa? Karena jantung juga butuh listrik untuk kontraksinya. Nah, kalau seumpama gagal menimbulkan listrik, lah itu kan nanti makanya dipasangi alat pemacu jantung. Nah, alat pemacu jantung ini tujuannya untuk apa? Untuk mengganti fungsinya ini supaya terjadi listriknya ini, terjadi aliran listrik sehingga kontraksinya juga bisa terjadi. Ini SA node ke AV node, ini masuk sini. Nah, kemarin juga ada kasus saat bermain bola, pemain bola profesional tiba-tiba kolaps, ternyata dia bermasalah dengan jantungnya. Terus dia dipasangi alat pacu jantung ini. Nih, sistem konduksi jantung. Sifat jaringan konduksinya itu adalah otomatis. Jadi kita tidak perlu mikir, itu sistemnya listriknya itu otomatis. Terus yang normal ini harus ada ritmisasi. Jadi gerakannya secara ritmis. Jadi ada frekuensinya tertentu, jadi nggak boleh rendah banget, nggak boleh tinggi banget. Tadi kalau dikatakan SA node itu sekitar 70-80 kali per menit. Terus ada konduktivitas, jadi ada mengalir antara sini menuju ke sini. Terus ada daya rangsang ke otot-otot jantungnya. Nih, kontraksi dari jantungnya itu didahului oleh apa? Oleh aktivitas listrik yang tadi, aliran impuls tadi. Dimulai dari SA node, nodus sinoatrial, nodus SA tadi, disebarkan melalui sel-sel otot atriumnya ini, mengalir menuju ke nodus atrium. Terus berkas his atau bandel his tadi ke kanan dan ke kiri menuju ke serabut Purkinje, kemudian ke seluruh otot ventrikel sehingga terjadi kontraksi dari ventrikel. Ini gambarannya. Jadi kalau sudah ada aliran listrik nanti akan menimbulkan seperti gambar ini. Jadi kalau kalian pernah lihat di EKG itu ada gambaran serat itu adalah gambaran dari aliran listrik. Jadi di EKG itu berarti kalau ada aliran listrik berarti jantungnya itu sudah bergerak, berkontraksi. Nah, kalau berkontraksi, nanti dilihat gambarannya, itu gambarannya kontraksinya normal atau tidak, itu bisa dilihat dari EKG-nya. Ini AV node bergerak, terus SA node nanti ada depolarisasi, ada repolarisasi. Jadi pertama depolarisasi dulu, kemudian ini listriknya bergerak seperti ini, depolarisasinya menyebar ke seluruh atrium menuju ke AV. AV-nya mengalami depolarisasi, konduksinya mengalir. Ini ya gambarnya ya, dari sini, terus ini gerakannya di sini, biru-biru ungu ini, terus ke sini, terus gerakannya listriknya ini, konduksi sistemnya masuk, ada sistem konduksi, ingat tadi.
Terus depolarisasinya akan menyebar ke seluruh ventricle dimulai dari apex. Jadi gantian, sini bergerak dulu, ini terus ke atrium, mengalir melalui septumnya, terus baru menggerakkan ventrikelnya. Ini kerja katup jantung dan siklus jantung. Nah ini kalau seumpama tadi setelah selesai kita konduksi, nah karena konduksi itu kan menyebabkan kontraksi. Lah kontraksinya jantung itu untuk apa? Dia untuk mengalirkan darah baik dari atrium ke ventrikel maupun ventrikel ke arteri keluar dari jantung. Nah ini kalau dilihat, ini ada atrial sistole. Atrial sistole itu berarti atriumnya keluar dari atrium menuju ke ventricular diastole. Dia menampung di ventrikel. Nah, saat ini terjadi, kan tadi saya sampaikan ini terjadi pembukaan dari katup-katupnya, baik katup trikuspid maupun bikuspid. Jadi bareng-bareng membuka. Nah, saat membuka ini kita lihat arteri katup di bagian semilunar atau di aorta sama di bagian pulmonalis menutup. Sehingga apa? Sehingga darah bisa masuk ke sini, tidak bisa keluar ke arterinya, masuk ke ventrikel, disimpan di ventrikel. Lah kalau sudah masuk ke sini, nanti gantian di katupnya di atrioventrikular, jadi antara atrium dan ventrikel, yaitu katup trikuspid dan bikuspidnya akan menutup. Gantian katupnya yang di semilunar, yaitu di aorta sama pulmonalis, dia akan membuka. Nah ini ventricular systole, keluar. Ini keluar. Ini juga akan terjadi atrial diastole, jantungnya masuk, darahnya masuk ke atrium. Seperti ini terus-terusan, siklusnya antara 0,1 sampai 0,3. Jadi dalam 1 detik itu terjadi keluar masuk darah di jantung. Nih, peristiwa ini dapat diikuti dengan bantuan. Jadi kalau dokter itu mengambil stetoskop terus ditempelkan di sekitar dada, ini nanti akan terdengar bunyi lup dup lup dup. Nah, lup dup itu adalah penutupan semua. Penutupan kalau yang loop, yang bunyi ada 2 bunyi jantung kan, duk 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 duk. Nah, itu yang jantung yang pertama duk duk, yang pertama duk, yang pertama itu adalah yaitu penutupan katup atrioventrikular. Jadi penutupan ini saat menutup. Nah, ini adalah bunyi yang pertama, dup 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 dup. Nah, yang bunyi kedua, dup dup, yang kedua itu adalah saat katup yang semilunarnya menutup. Jadi saat terjadi kontraksi dari ventrikel, saat selesai atriumnya masuk ini, selesai darahnya masuk ke ventrikel dari atrium, otomatis kan terjadi penutupan dari katup antara atrium dan ventrikel. Ya, itu yang menimbulkan bunyi yang pertama. Jadi yang dup yang pertama itu adalah menutup. Jadi menutupnya ini katup 2 ini, karena sudah penuh ventrikelnya. Terus setelah darahnya keluar, kalau darahnya sudah keluar, otomatis gantian yang di sini akan menutup dup. Nah, yang kedua, jadi setelah selesai kontraksi, kalau ini kan tadi yang waktu pertama terus mau kontraksi itu kan dup, yang pertama nutup, darahnya keluar, dipompa keluar, terus darahnya selesai dipompa, ini menutup gantian dup, dup 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 dup. Nah, makanya kalau kalian pernah memakai stetoskop, kalian akan ada 2 bunyi itu karena 2 penutupan dari katupnya ini, katup arterioventrikular. Jadi jangan bingung, atrioventrikular itu adalah katup antara atrium dan ventrikel, yaitu adalah katup
yang di kanan ini adalah yang tricuspid, yang di kiri adalah mitral atau bicuspid. Kalau semilunar itu apa? Semilunar itu katup di antara ventrikel dengan arterinya. Kalau yang kanan namanya pulmonalis, katup pulmonalis. Kalau yang di kiri namanya katup aortalis, katup semilunar, karena bentuknya seperti bulan sabit semi. Ini nanti mekanik jantung itu nanti ada kontraksi dulu, isovolumetrik. Jadi ventrikelnya mengumpul darahnya dulu. Terus nanti ada ejeksi, seret. Jadi keluar dari ventrikel itu cepat banget, seret, banyak. Terus nanti lama-lama melambat. Setelah melambat, nah nanti akan ada relaksasi dari ventrikel dulu. Setelah relaksasi, nah otomatis nanti ventrikel kan habis darahnya atau nanti diisi lagi dari atrium, diisi darah banyak sampai nanti ada pengisian lambat. Nah pengisian lambat ini terjadi penutupan dari katup-katupnya. Nah saat setelah selesai ejeksi lambat ini kan akan jadi penutupan dari semilunar tadi, terus yang ini masuk darahnya, pengisian cepat ventrikel, terus pengisian lambat, terus menutup lagi di bagian atrioventrikel, dup. Nah kalau yang ini yang pertama, bunyi yang pertama dup. Nah ini kan bunyi yang pertama, yang ini dup, yang ini bunyi yang kedua. Jadi nanti ada systolic ventricle, yaitu ini yang keluar. Terus ada diastolic ventricle, yaitu pengisian dari ventricle itu. Jadi keluar masuk dari atrium menuju ke ventricle, jadi disebut diastolic ventricle. Terus nanti yang terakhir nanti ada systole atrium. Jadi systole atrium ya hampir sama dengan ini. Kalau ini kan ejeksinya keluar seret, terus masuk ke atrium, ke ventricle. Ini gambaran yang tadi sama sebenarnya, cuma saat arteri atrioventrikularnya tertutup, berarti yang terbuka adalah semilunarnya gantian. Nah terus nanti ada yang saat-saat dua-duanya menutup. Ini saat-saat akan menuju isovolumetric ventricular contraction, ini keduanya menutup. Jadi saat kontraksinya mulai isovolumetrik, jadi memang saat awal-awal sebelum kontraksi beneran. Setelah ini nanti akan terjadi kontraksi. Kalau terjadi kontraksi, yang membuka adalah ini katup semilunarnya open. Nah terjadi fase ejeksi, keluarlah darah dari ventrikel menuju ke luar dari jantung. Terus nanti ada diastolic isovolumetric relaxation. Jadi namanya juga isovolumetric tadi, keduanya menutup. Jadi selesai ini keluar, ini menutup. Nah selesai ini nanti atriumnya mulai masukkan darah, kontraksi dari atriumnya. Kalau yang pertama ini dikatakan saat pengisian darah ini nanti ada saat-saat darah ini mengalir dengan sendirinya tanpa kontraksi dari atrium. Jadi selesai darah masuk ejeksi cepat tadi, yang ini, yang tahap ini relaksasi ventricle isovolumetric, terus pengisian ventricle cepat. Nah ini adalah di bagian sini, pengantrian ventricle cepat. Nah terus nanti terjadi kontraksi dari atrium. Ini sisa-sisa yang ada di bagian atrium ini nanti akan terjadi pengisian ini sistolik dari atrium yang nomor 7 ini. Ini masuk sini, ini tetap terbuka atau katup antara atrioventrikularnya ini terbuka. Jadi saat relaksasi ventrikelnya otomatis kan kalau dia relaksasi, ini atriumnya dia
darahnya akan mengalir. Kalau sudah terbuka kan akan mengalir karena dia darah di sini banyak kan, ngalir. Sisanya di sini nanti atrium akan kontraksi. Nah, ini yang menyebabkan tahap yang ketujuh ini fasenya adalah sistolik dari atrium. Ini siklus jantung sama tadi. Yang pertama intinya adalah isovolumetrik dulu, terus nanti keluar darahnya, terus nanti ventrikelnya gantian yang mengalami relaksasi, terus darahnya masuk ke dalam atrium, terus sisa-sisanya atrium akan kontraksi seperti itu. Isovolumetrik tahapan yaitu saat kedua katup menutup, jadi seperti itu. Ini sama gambarannya, rangkaian kontraksi jantung menyebabkan pergerakan dari darah. Nah, ini gambarannya kalau secara EKG seperti ini. Jadi ada gelombang P itu saat kapan? Itu saat terjadi atrium sistolik yang tadi, sistolik dari atrium, saat ejeksi dari kontraksi dari atrium. Terus nanti ada isovolumetrik. Nah, isovolumetrik ini kan nanti tekanannya akan meningkat. Ini gambarannya, tekanannya ini semakin meningkat ini. Terus nanti ventricle systolic. Nah, ventrikelnya mulai ada kontraksi. Ini gambarannya seperti ini, meningkat, tekanan semakin meningkat. Nanti ada GRS kompleks. Nah, ini adalah GRS kompleks adalah saat ini ventricle systolicnya ini. Terus ada early diastolic, masuk ke sini, keluar. Terus late diastolic, terus atrial sistolik balik lagi. Ini gambarannya ini semua kontraksi listriknya ini nanti bisa dilihat dari gambaran EKG ini. Jadi gambaran EKG itu gambaran dari listrik dari jantungnya ini. Ini S1, S2 ini apa? Ini adalah bunyi dup 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 lah. Ini saat menutup yang pertama, yaitu menutupnya atrioventrikular tadi. Terus dup yang kedua dia saat menutupnya semilunar tadi. Ini gambarannya seperti ini, dup 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 dup. Makanya seperti itu. Ini pemasangan EKG. Jadi di EKG itu bisa dipasang dari tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dan di dadanya ada 6 lead. Ini seperti ini. Ini tangannya. Nah, leadnya ini nanti ada yang ditempel di sini di V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, ini menunjukkan apa tahu? Ini menunjukkan di daerah katup-katup jantungnya ini yang dia menimbulkan listrik jantungnya. Ini cuma gambaran aja ya, Dik. Ini nggak ada kalau gambaran hati jantung seperti ini di gambaran EKG. Nah, yang seperti ini. Nah, ini kalau ini ada gambaran yang tidak normalnya karena ada ini bigemini, jadi tidak boleh ada gambaran set tidak boleh. Terus trigemini 3 set ini 1, 2, 3 itu nggak boleh. Jadi harus ada pelajaran tersendiri tentang EKG ini. Nah, nanti kalau seumpama ada gangguan jantung, biasanya dia ada gangguan cairannya juga. Kenapa? Karena kalau di gangguan jantung itu berarti aliran darahnya juga tidak normal, sehingga darahnya otomatis dia akan menimbulkan atau meresap masuk ke dalam jadi di sel itu kan ada ekstrasel, ada interseluler. Nah, di cairan intraseluler itu terlalu banyak sehingga akan menyebabkan bengkak. Lah, bengkaknya itu ciri-cirinya waktu ditekan dia tidak segera kembali secara normal. Nah, itu tandanya berarti di dalam situ ada cairannya, di bawah kulit ada cairannya sehingga tidak bisa kembali normal. Kalau kulit normal kan tinggal ditekan gini kan, ini kan balik lagi normal toh. Lah, kalau orang bengkak karena gangguan jantung itu ditekan gini kayak ambles. Ini gambarannya seperti ini, ada kayak bekasnya, ini nggak hilang-hilang. Nah, kalau jantung itu kan letaknya di kiri atas, di jantung di bagian
dada kiri. Nah, kalau kalian ada keluhan di dada kiri, itu biasanya mengarah ke jantung, jadi perlu dicek jantungnya. Lah, apa aja tuh keluhan jantung itu? Nah, keluhan jantung itu kan nanti ada kardio dan vaskuler, ada gangguan karena kardionya. Nah, kardionya itu kan jantung itu kan otot, namanya juga otot, dia butuh suplai darah. Jadi jantung itu selain dia darahnya ini kan tadi kan keluar terus menuju ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruh tubuhnya itu salah satunya darahnya juga akan mengalir ke otot jantung. Nah, arteri yang membawa darah dari menuju ke otot-otot jantung itu adalah arteri koronaria. Nih, ada arteri koronaria. Tugasnya apa? Tugasnya dia mengasih makanan untuk otot-otot jantung. Jadi otot jantung itu tidak bisa langsung pakai darah dari jantungnya langsung karena jantung itu kan jadi dari ventricle dia akan menuju ke aorta keluar, nggak bisa langsung dipakai untuk diri sendiri. Nah, dari aorta ini nanti ada percabangannya, arteri koronarianya ini menuju ke otot-otot jantung. Nah, normalnya arteri koronaria itu kan harusnya tidak ada hambatan. Semua arteri harusnya tidak ada hambatan seperti ini, bolong-bolong seperti ini. Jadi kalau seumpama kalian pernah lihat selang, kalau alirannya lancar berarti kan tidak ada hambatannya. Nah, ini kalau seumpama ada yang pembuluh darahnya terisi seperti ini. Ini adalah plak. Plak ini apa? Ini adalah kolesterol. Kolesterolnya ini dia ke dalam pembuluh darah. Jadi di bawah lapisan dari arterinya yang bagian dalam ini dia menggumpal menutup masuk ke sini. Akibatnya apa? Akan menyempitkan arteri. Arteri jadi sempit. Kalau arteri jadi sempit, nanti darahnya semakin mengecil. Nah, kalau jumlah suplai darahnya masih bisa memenuhi, jantung kontraksinya otomatis normal. Kalau sudah benar-benar blocking, tidak bisa memenuhi, lah ini nanti akan menyebabkan nyeri pada dada jantung karena otot yang harusnya berkontraksi tidak bisa berkontraksi secara maksimal akibat dari ini gangguan plak. Nah, ini adalah kita sebut sebagai jantung koroner. Nah, jantung koroner itu adalah gangguan pada arteri koronarianya. Ini gambarannya, arteri koronaria itu dia memang ada di bagian luar dari jantung. Di bagian luar karena dia kenapa? Dia akan mensuplai di otot-otot jantungnya. Ini seperti ini, plak-plaknya ini seperti rusak seperti ini. Nah, ini normalnya ngalir sini, ini terjadi penyempitan. Terus kalau dioperasi seperti ini. Jadi operasinya dikasih semacam jalan bypass, jalan ini dikasih balon. Balonnya ini tuh apa? Supaya jalannya memperlebar. Tetap ada plaknya, tapi plaknya tertekan ke atas. Jalannya yang penting lebar dulu, sehingga aliran darahnya menjadi lancar lagi. Nah, terus hipertensi itu apa? Ini hipertensi itu adalah tekanan darah yang tinggi. Jadi seperti saya sampaikan, ada tekanan darah yang normal, ada yang harusnya normal. Ini karena ada hambatan, karena sesuatu hal menyebabkan tekanan darahnya menjadi tinggi. Ciri-cirinya biasanya sakit kepala, nyeri kepala di sini, di bagian belakang kepala, leher, pusing dan sebagainya, sering kesemutan. Nah, kalau hipertensi itu nanti kalau diobati bagaimana? Jelas ini nanti menyebabkan jantung koroner tadi, glukoma pada mata, stroke. Nah, stroke itu adalah sumbatan tapi terjadi di bagian otaknya. Ada gangguan ginjal karena kalau tensinya tinggi terus, kan kemarin saya sampaikan kalau seumpama ginjal itu yang fungsinya menyaring darah. Nah, darahnya itu kan kalau semua tekanannya tinggi terus, otomatis lama-lama menjadi gangguan fungsi ginjalnya, menyebabkan kematian, stroke dan kelumpuhan. Nah, sehingga kalau seumpama kalian punya riwayat hipertensi, tolong sering dicek. Kalau enggak, kalian mulai dari sekarang
banyak-banyak olahraga, karena olahraga itu nanti akan membantu fungsi dari jantungnya untuk bekerja secara maksimal. Jadi kalau seumpama olahraga itu kan dia memacu jantungnya supaya maksimal, nanti kalau keadaan istirahat dia akan normal kembali. Jadi dilatih jantungnya dari sekarang supaya fungsinya normal sampai nanti kalau kalian sudah mengalami waktu lansia dan sebagainya. Hipertensi menyebabkan apa aja tuh? Banyak, stres, kopi berlebihan juga bisa, garam berlebihan juga bisa, karena dia akan meresistensi dari cairan tubuh. Keturunan, makanya kalau ada bapak ibunya yang hipertensi bisa menurun ke anaknya. Makanan berminyak, lah ini kan menyebabkan plak-plak tadi. Merokok, ini apalagi dia akan merusak ke paru-paru. Akibatnya apa? Akibatnya paru-parunya fungsinya nggak normal, oksigennya suplainya kurang, otomatis kerja jantung akan meningkat. Ini mencegahnya bagaimana? Hindari merokok, mengontrol berat badan yang tinggi, ini juga bisa menyebabkan tensi yang tinggi. Olahraga harus secara teratur, konsumsi makanan yang sehat. Ini tekanan darah yang normal bagaimana toh? Ya kurang dari 120 sampai 129. Kalau usia kalian di atas 40 itu masih normal. Nah, kalau kalian usianya di bawah 35, 30 itu seharusnya di bawah 120 sama di bawah 80. Ini udah tinggi loh, apalagi ini lebih dari 180. Nah, ini kan menyebabkan bisa jadi pembuluh darah yang pecah. Nah, pembuluh darah yang pecah itu otomatis kan darahnya tidak bisa masuk ke organ yang dibutuhkan atau organ yang dituju, misalkan ke ala otaknya, di pembuluh darah yang di bagian otak yang pecah menyebabkan otaknya tidak tersuplai darah, akhirnya menjadi stroke. Ini jantung kalau sudah bekerja terlalu berat karena hipertensi tadi akan menyebabkan ini jantungnya akan melebar, membesar. Jadi membesar seperti ini, fungsinya akan berkurang. Normal jantung bentuknya besarnya sekepalan tangan tadi toh. Lah kalau seumpama terjadi kerusakan jantung, ini jantungnya menjadi melebar seperti ini. Kalau di ronsen seperti ini gambarnya tadi. Melebar kalau awal-awal itu masih bisa mengkompensasi. Nah, lama-lama kalau melebar terus-menerus, nah, akibatnya jantung akan berfungsinya akan berkurang. Ini normal jantung, ini ada kardiomiopati, jadi membesar tadi. Ini kalau ventrikelnya terlalu besar itu juga tidak terlalu bagus, karena akan mengganggu hambatan alirannya dari listriknya tadi. Kalau ini VSD itu ventricular septal defect. Nah, jadi septal itu kan harusnya kan membatasi antara atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Nah, ini kalau pada orang kelainan dengan ini ventricle septal defect, ventrikelnya kanan dan kiri dia tembus. Nah, ini akan jadi kelainan, ini harus dioperasi, ditutup. Kalau tadi ventricle septal defect, kalau ini arteri septal defect, jadi arteri kanan dan kirinya tembus. Nah, ini juga kelainan pada anak-anak biasanya. Jadi gangguan pada pembentukan septumnya jantung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.